Selamat pagi kepada jemaat GKJ Negara yang terkasih. Berjumpa kembali dengan Sekar, Semakin Dekat Kristus, edisi 5 September 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama, marilah kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh kembali datang kepadamu Tuhan. Tuhan, kami sungguh dengan hati yang bersungguh-sungguh mengucap syukur padamu Tuhan, memberi kami kesehatan. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan kembali akan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan, biarlah hari ini kami boleh diperkaya Tuhan dengan firman-Mu, supaya ketika kami mulai menjalani hari kami boleh diberi kekuatan untuk menjalaninya, kami boleh diberi keberanian Tuhan untuk menjalani hidup kami. Apapun permasalahan yang akan kami hadapi, ataupun permasalahan yang sedang kami alami Tuhan, kami percaya Engkau terus beserta dengan kami dan akan bersama-sama dengan kami menyelesaikan ini bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami, dan sebentar ketika kami merenungkan firman-Mu, berilah penerangan bagi hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tema Sekar kita pada hari ini yaitu bukan pilihan. Terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 24 sampai 27 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Kisah Para Rasul 20 ayat 24 sampai 27. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Saudara, setiap hari kita menghadapi berbagai macam pilihan dalam hidup. Waktu kita bangun pagi ini, kita bisa memilih mau langsung bangun atau tertidur lagi. Waktu mau pergi bekerja ataupun kita beraktivitas, kita mungkin perlu memilih mengenakan pakaian warna ini atau warna itu. Terutama para wanita ya, bajunya banyak tetapi tetap bingung pilihnya. Ada sebuah penelitian menarik yang dilakukan oleh sebuah universitas di New York bernama Cornell University. Menurut penelitian ini, mereka memperkirakan bahwa manusia setiap harinya membuat sekitar 227 keputusan hanya untuk memutuskan mau makan apa. Dan bahkan ketika tanggung jawab dari manusia tersebut meningkat, semakin banyak pilihan yang harus diambil. Jadi mereka dalam penelitiannya bahkan memperkirakan satu orang manusia dewasa bisa membuat keputusan sampai sekitar 35.000 keputusan setiap harinya secara sadar. Wow, banyak banget ya. Ya, benar. Dan karena memilih ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita tidak sadar bahwa kita memasukkan pola pikir atau budaya memilih ini dalam hal apapun dalam hidup kita. Bahkan termasuk di dalamnya hal tentang penginjilan. Apakah mau menginjil atau tidak? Aku mau menginjil atau tidak terserah aku. Apakah benar seperti itu, saudara? Pemikiran ini sangat berbahaya bagi kita, orang percaya. Karena penginjilan bukanlah hal yang bisa dipilih, tapi penginjilan adalah tugas istimewa, tugas mulia yang Tuhan berikan bagi setiap kita orang percaya. Pola pikir zaman ini sangat kontras, saudara, dengan pola pikir yang
dimiliki oleh Rasul Paulus dari perikop yang kita baca sebelumnya. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 24, dikatakan bahwa Rasul Paulus bahkan rela kehilangan nyawanya asal ia dapat menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Allah kepadanya, yaitu memberitakan Injil. Saudara, kita tahu Rasul Paulus ketika memberitakan Injil hidup dalam penderitaan. Dia dikejar-kejar untuk dibunuh, dia mengalami kelaparan, kedinginan, masuk penjara, menderita. Tetapi semua penderitaan itu ia tanggung dengan sukacita, dengan berapi-api, dengan sepenuh hati, dengan segenap kekuatan tenaganya. Bahkan dikatakan ketika menghadapi kematian sekalipun, dia tetap melakukan tugas dari Tuhan, tugas penginjilan ini. Kenapa? Karena Rasul Paulus sungguh menyadari bahwa ini adalah tugas yang teramat istimewa yang boleh Tuhan percayakan pada kita, orang percaya, untuk memberitakan kabar sukacita tentang keselamatan yang dari Allah. Itulah Injil, kabar sukacita yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada semua orang yang ditemuinya. Saudara, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah saat ini kita masih bisa berpikir bahwa kita bisa memilih memberitakan Injil atau tidak ya? Memberitakan Injil sekali lagi adalah tugas mulia yang Tuhan percayakan bagi orang percaya. Dan sudah selayaknya lah apa yang dilakukan Rasul Paulus menjadi suatu contoh bagi kita. Bagaimana kita seharusnya mengarahkan tujuan dengan pasti menuju garis akhir yang ditetapkan Allah bagi setiap kita. Dan kita boleh memberitakan Injil dalam segala kesempatan. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 25 ayat sampai 27, kita bisa tahu betapa maksimalnya Rasul Paulus ketika menginjili. Sehingga dengan berani Rasul Paulus pun menyatakan bahwa ia bersih dan tidak bersalah kepada siapapun yang akan binasa. Karena Paulus telah memberitakan seluruh Injil kepada semua orang yang ditemuinya. Paulus tahu dia telah mengerjakan bagiannya secara tuntas, dengan menyeluruh, dan bahkan dengan tidak menyayangkan nyawanya. Saudara, menerima Injil bagi setiap orang bukanlah tugas kita, tetapi kita ditugaskan untuk memberitakan Injil. Menerima Injil, menerima Tuhan Yesus dalam hidup, itu adalah bagian dari anugerah Tuhan bagi umat pilihannya. Kita tidak tahu siapa di antara orang-orang yang kita temui yang akan dipilih Allah atau tidak. Tetapi kita diberi kesempatan untuk memberitakan kabar Injil ini. Lalu ketika kita menginjili, kita juga mendoakan agar Tuhan beranugerah bagi orang yang kita injili, sehingga mereka pun menjadi bagian dari orang-orang pilihan yang akan ditebus oleh Tuhan. Saudara, izinkan saya bertanya, lalu kapan saat yang tepat untuk kita memberitakan Injil? Saya berharap kita semua sekarang bisa menjawab lewat perenungan pagi hari ini. Sekarang dan dalam segala kesempatan, kabarkanlah Injil, kabar keselamatan itu di setiap kesempatan yang dibukakan Tuhan bagi kita. Dan dalam doa kita setiap hari, kita membawa nama-nama mereka yang belum dapat kesempatan mendengarkan Injil. Doakan agar ada kesempatan bagi kita. Paling tidak kita bisa mengajak mereka menghadiri pertemuan ibadah di gereja kita. Ajak mereka datang ke persekutuan doa kita. Ketika mereka menghadapi masalah, kita ajak dan kita doakan bersama. Dan bawa ke dalam ibadah minggu kita, supaya mereka boleh mendengar kabar baik diberitakan melalui mimbar. Dan kiranya kita juga terus mendoakan agar kita diberi kemampuan untuk menghadirkan pribadi Kristus lewat tingkah perbuatan kita sehari-hari.
Sehingga ketika semua orang melihat apa yang kita lakukan, mereka boleh melihat Kristus dalam hidup kita. Memberitakan Injil bukan pilihan, tetapi tugas teristimewa yang Tuhan berikan bagi kita. Sekarang waktunya, jangan tunda lagi. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat perenungan kami pada pagi hari ini. Rasul Paulus boleh menjadi teladan bagi kami. Bagaimana kami harus dengan maksimal, dengan tuntas, dengan menyeluruh Tuhan, kami mengarahkan tujuan kami, tugas kami, mengerjakan di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami diberi keberanian Tuhan, untuk kami melakukan tugas kami dalam menginjili. Janganlah beri kami hati Tuhan yang enggan, tapi berikanlah kami hati yang berkobar-kobar Tuhan. Merindukan Tuhan agar setiap orang boleh bertemu dengan pribadi Kristus melalui kesaksian dari apa yang kami katakan, melalui kesaksian dari apa yang kami lakukan. Berikan kami kekuatan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, jiwa-jiwa yang terhilang itu boleh diselamatkan oleh Engkau Tuhan. Dan Engkau yang boleh beranugerah Tuhan. Kami mendoakan apabila ada anggota keluarga kami Tuhan yang belum percaya kepadamu Tuhan. Beri kami kesempatan untuk kami memberitakan Injil. Beri kami keberanian Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau boleh terus memanggil semua orang untuk boleh datang kepada Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, semua orang yang di sekitar kami boleh mendengar Kristus melalui kami. Inilah doa kami Tuhan. Beri kami kekuatan untuk menjalani kami, hari-hari kami, dan kami boleh terus merenungkan firman ini Tuhan. Dan kami boleh membawa dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat pagi jemaat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.